Halo teman-teman pecinta serial Chinese drama. Kita jumpa lagi di channel Ulasan Drama Asia. Melanjutkan pembahasan di bagian pertama, dalam bagian kedua ini saya ingin memberikan ringkasan dari serial drama The Journey of Chongzhe. Mengisahkan seorang gadis yatim piatu bernama Chongzhe. Hidup sebatang kara menjadikan Chongzhe harus menjadi gelandangan. Ia sering dirundung oleh gelandangan lain, hingga akhirnya ia ditolong oleh Luo Yinfan dan Pu Fu. Chongzhe sangat berterima kasih dan kagum kepada mereka, dan ingin menjadi dewa juga. Chongzhe pun pergi ke Gunung Nanhua, sekte pemimpin istana keabadian, perkumpulan yang memiliki tujuan menjaga kedamaian 6 alam. Walaupun lolos semua ujian, namun Min Yu Chong mengusir Chongzhe karena melihat Chongzhe memiliki aura jahat bawaan dalam dirinya. Akhirnya Yin Fan pun muncul dan mengangkat Chongzhe sebagai murid satu-satunya. Berita ini menggegerkan 6 alam, karena Yin Fan sejak dahulu tidak pernah mau mengangkat murid. Karena aura jahat bawaan dalam tubuh Chongzhe, Yin Fan memutuskan tidak mengajarkan ilmu magic kepadanya, dan selamanya ia tinggal bersama Yin Fan. Chongzhe yang nakal sering melanggar larangan Yin Fan dan menyebabkan kemarahan Min Yu Chong yang membenci Chongzhe. Tapi Yin Fan selalu memaklumi setiap kenakalan Chongzhe dan tetap menyayanginya. Hingga Chongzhe bertemu lagi dengan Pu Fu yang dulu pernah menolongnya saat dirundung. Pu Fu kini telah menjelma menjadi Wan Jie, salah satu raja iblis. Pu Fu yang awalnya tidak mengenali Chongzhe, akhirnya teringat pada Chongzhe lagi. Pu Fu sebenarnya dijebak. Kekasihnya ditangkap klan iblis, dan melihat nyawa kekasihnya terancam, ia pun nekat memberikan jiwanya menyatu dengan pedang iblis. Hingga akhirnya kekasihnya tewas. Pu Fu yang sangat berduka akhirnya ikut sekarat. Pu Fu berpesan agar Chongzhe tidak mengikuti jejaknya, memberikan jiwanya kepada pedang iblis. Saat Pu Fu tewas, sebagian dari energi spiritualnya masih tinggal di dalam pedang iblis. Namun takdir tak bisa dihindari. Tuduhan-tuduhan tanpa bukti berulang kali ditujukan kepada Chongzhe. Hingga saat Min Yu Chong mencoba membunuh Chongzhe, dan spirit Pu Fu muncul untuk melindungi Chongzhe. Spirit Pu Fu pun musnah. Chongzhe murka, dan aura jahatnya muncul tak terkendali. Agar Chongzhe tidak melakukan kesalahan besar, Yin Fan terpaksa membunuh Chongzhe dengan pedangnya. Chongzhe pun tewas. Yin Fan sangat berduka dan terus memimpikan Chongzhe. Akhirnya Yin Fan pergi ke batu pembatas 6 alam dan memohon agar Chongzhe dapat bereinkarnasi lagi. Chongzhe pun kembali dalam wujud bayi. Yin Fan menitipkan bayi Chongzhe kepada keluarga Wen di alam manusia. Dalam pertumbuhannya, Yin Fan terus melindungi Chongzhe dari ancaman bahaya. Hingga Chongzhe tumbuh dewasa. Kematian orang tuanya menyebabkan ia harus meninggalkan keluarga Wen yang kini dikuasai oleh ibu tirinya. Saat mengetahui tentang Gunung Nanhua, Chongzhe pun berniat berguru ke sana. Dasar memang jodoh. Saat Chongzhe diserang kawanan klan iblis, Yin Fan melihat dan menolongnya. Melihat Yin Fan, Chongzhe teringat saat ia masih kecil dan Yin Fan menolongnya dari serangan klan iblis. Chongzhe meminta Yin Fan menerimanya sebagai muridnya. Yin Fan mengubah wajah Chongzhe sehingga tidak ada yang melihat kemiripannya dengan Chongzhe yang lalu. Yin Fan pun membawa Chongzhe ke Gunung Nanhua. Kejadian yang sama terulang. Plakat iblis yang disimpan di aula leluhur Gunung Nanhua kembali bereaksi saat didekati Chongzhe. Hal ini menimbulkan kecurigaan Min Yu Chong yang sejak dulu selalu mencurigai Chongzhe adalah mata-mata dari klan iblis. Hingga akhirnya, Min Yu Chong mengetahui wajah Chongzhe yang sebenarnya. Ia mencoba melukai Chongzhe.
Namun Yin Fan kembali datang untuk membela Chongzhe. Raja Iblis Wang Yue yang ingin membangkitkan energi iblis Chongzhe menjebak Chongzhe sehingga Chongzhe dipenjara di penjara es. Di penjara Chongzhe disiksa. Hingga akhirnya Wang Yue muncul dan membujuknya bergabung dengan klan iblis. Wang Yue bahkan ingin menikahi Chongzhe agar memperkuat kedudukannya. Yin Fan yang mengetahui hal itu tidak dapat menahan diri dan membawa Chongzhe pergi dari kuil iblis. Yin Fan memutuskan melepaskan jabatannya dan pergi dengan Chongzhe. Min Yu Chong yang tidak rela Yin Fan pergi, menyuruh Yu Tu memberikan air mata Phoenix kepada Yin Fan. Air mata Phoenix dikenal mampu membuat orang yang meminumnya melupakan orang yang dicintainya. Akibatnya Yin Fan pun melupakan Chongzhe dan tidak menemui Chongzhe di kedai sesuai janji mereka. Qin Ke yang tidak tega melihat kesedihan Chongzhe mencari darah Phoenix dan memberikannya kepada Yin Fan agar dapat mengingat Chongzhe kembali. Yin Fan pun melamar Chongzhe dan mereka akhirnya menikah secara sederhana tanpa dihadiri oleh keluarga maupun teman-teman. Tapi Ting Xue yang sejak awal selalu iri kepada Chongzhe yang sangat disayangi Yin Fan menghasut Su Qiu untuk mencuri senjata magis Nanhua bernama Sutra Pengunci Jiwa untuk melukai Chongzhe. Akibatnya Chongzhe luka parah. Zhou Hao yang tidak dapat membiarkan Chongzhe mati memohon Wang Yue menyelamatkan nyawa Chongzhe. Wang Yue memberitahukan bahwa satu-satunya cara adalah menyatukan Chongzhe dengan pedang iblis. Chongzhe yang sekarat akhirnya menyerahkan jiwanya bersatu dengan pedang iblis. Chongzhe pun menjadi dewa iblis. Ia yang dendam pada istana keabadian merencanakan pertempuran besar antara dua klan. Yin Fan yang tidak mampu lagi menyelamatkan Chongzhe, kini terpaksa harus berduel melawan Chongzhe. Dan di saat-saat terakhir, Yin Fan memilih mengalah dan membiarkan Chongzhe membunuhnya. Chongzhe yang berduka menghancurkan plakat iblis dan menyegel Wang Yue. Chongzhe akhirnya menyusul Yin Fan. Mereka bersama-sama menjelma menjadi roh pedang. Dalam episode epilog diperlihatkan Yin Fan dan Chongzhe hidup seperti rakyat biasa. Mereka telah melewati 100 tahun bersama. Dalam novelnya diceritakan bahwa mereka sebenarnya tinggal di dalam pedang, dan bila telah melewati masa latihan yang cukup lama, mereka dapat berkultivasi agar kemudian dapat kembali bereinkarnasi. Demikian ringkasan cerita dari serial Chinese drama The Journey of Chongzhe. Teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe channel Ulasan Drama Asia untuk selalu menjadi yang pertama mendapatkan informasi serial Chinese drama terbaru, aktor dan aktris pemerannya, juga sinopsis drama tersebut. Sampai jumpa!